warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bersama kami, saya Jihan Kamila dengan NIM 204064134 serta rekan saya Saya tidak mengerti dengan NIM 204064147. Baiklah, di sini kami akan membahas mengenai isu-isu agraria di Indonesia. Secara spesifik, kami akan membahas mengenai sengketa tanah adat, di mana dinamika antara tradisi dan modernisasi dalam hukum agraria di Indonesia menjadi sangat kompleks dalam kondisi agraria di Indonesia. Dan sengketa tanah adat mencerminkan konflik antara tradisi masyarakat adat yang berbasis pada norma-norma lokal dan modernisasi hukum agraria yang didorong oleh kebutuhan pembangunan nasional. Tradisi adat sering kali dianggap sebagai penghalang bagi modernisasi. Sementara modernisasi hukum agraria seringkali mengabaikan hak-hak komunal masyarakat adat, sehingga muncul ketegangan sosial dan hilangnya identitas budaya. Dari sini, hak rakyat masyarakat adat, meskipun diakui secara konstitusional, terus menghadapi ancaman dari berbagai sudut. Adanya penyerupatan tanah oleh korporasi sendiri, dan kebijakan pembangunan yang memprioritaskan investasi. Secara normatif, sebetulnya hak rakyat masyarakat adat ini diakui oleh Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 1960, namun sejumlah studi menunjukkan bahwa implementasi hukum tersebut menemui kendala struktural seperti proses sertifikasi dan pendaftaran tanah adat belum mampu mengakomodasi keunikan material kolektif masyarakat adat itu sendiri. Peraturan ini tentu menjadi landasan untuk mengintegrasikan hak adat yang seharusnya ke dalam sistem hukum nasional. Selanjutnya, sengketa tanah adat di Indonesia muncul karena beberapa benturan antara norma adat dan organisasi hukum agraria. Hanya proses sertifikasi tanah dan izin dilakukan tanpa pembahasan masyarakat. Dampaknya besar, 50% sengketa agraria berasal dari ketidaksesuaian hukum adat dan hukum teknik, dan 60% kasus tanah adat tidak terselesaikan secara adil. Di beberapa wilayah di Indonesia, masyarakat adat bahkan kehilangan hingga 70% lahan. Contoh nyatanya ada di Bali dan Sulawesi, di mana lama oleh mereka demi kepentingan pariwisata dan perkebunan. Izin korporasi juga sering diberikan kepada bisnis PIC sehingga masyarakat adat tidak ikut menasihkan. Sebetulnya itu ya, hal itu sesuai dengan realitas yang terjadi nyata sekali akhir-akhir ini di Indonesia, seperti Ada di Aceh, betul Sumatera Barat, dan juga Sumatera Selatan. Ini bentuk kerakusan dari seorang manusia dan itu tidak dibenarkan ya. Dan nantinya hewan-hewan juga bakal kehilangan tempat tinggalnya dan juga berdampak juga bagi manusia itu sendiri ya, Jiran. betul. Maka dari itu perlu adanya reforma agraria untuk agar alam kita berkesinambungan, berkeseimbangan dengan sistem kehidupan di negara kita. Betul sekali. Bahkan ada beberapa penelitian menegaskan bahwa solusi paling efektif adalah harmonisasi hukum, yaitu menyelaraskan hukum adat dengan hukum agraria nasional. Implementasi Permen ATR Nomor 9 Tahun 2015, mediasi berbasis adat dan penguatan masyarakat adat dalam reforma agraria yang tadi disebutkan sebelumnya diyakini bahwa dapat mengurangi sengketa tanah hingga 40%. Kemudian, semua tekan ini sejalan dengan prinsip-prinsip agraria dalam UUR, yaitu ada pengakuan hak layak, fungsi saham tanah, keadilan agraria, dan kesatuan hukum agraria. Namun, prinsip tersebut belum berjalan secara optimal di lapangan. Karena itu, penguatan pengakuan adat menjadi kunci untuk mencegah konflik dan melindungi identitas budaya masyarakat adat itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa sering disebabkan oleh sertifikasi tanah yang mengabaikan norma adat dengan 60% kasus berakhir tanpa penyelesaian yang adil. Seperti apa yang telah kita paparkan sebelumnya, bahwa dari sini kita bisa simpulkan bahwa tentu kita sangat membutuhkan harmonisasi hukum antara pengakuan hak masyarakat adat serta dalam hal modernisasi seperti itu untuk mencapai kesinambungan bersama, modernisasi yang inklusif tentunya. Nah, kita punya rekomendasi simpel sebetulnya untuk kebijakan inklusif meliputi amandemen KUPA untuk memperkuat pengakuan hak adat dan partisipasi masyarakat adat dalam pembangunan guna mencegah eskalasi konflik atau mendukung pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Studi sebelum pemerintah bertindak, mereka itu harus ada komunikasi dengan masyarakat adat sendiri ya. Betul. Juga tentunya hak evaluasi kebijakan agar lebih mengedepankan sistem yang seimbang antara masyarakat adat dan proses sistem negaranya seperti itu. Nah, sebetulnya nggak dipungkiri ya kalau sistem harmonisasi hukum seperti ini di Indonesia harus ada, karena negara kita itu tumbuh dari suatu ekosistem masyarakat adat sebetulnya. Karena itu pemerintah perlu menyeimbangkan antara kebijakan-kebijakan dengan menghormati hak-hak adat seperti itu. Mungkin demikian apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat menjadi wawasan bagi teman-teman yang melihat dan mendengarnya, juga bagi kami untuk untuk belajar bersama, juga semoga ini bisa menjadi rekomendasi bagi pemerintah kita untuk mengevaluasi kebijakan yang ada. Betul sekali. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.